Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, siratul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Mari kita teruskan kembali pelajaran kita tentang kaidah bacaan Ibnu Katsir. Kali ini kita akan membahas pasal baru, yaitu tentang Ya'at al-idhofah. Ya'atul idhofah. Kalau diterjemahkan ya mungkin huruf ya tambahan ya, yang ada pada kata gitu. Huruf ya tambahan yang ada pada isim, fiil ataupun huruf yang ada pada lafaz di dalam Al-Qur'an. Apa Ya'at al-idhofah? Disebutkan di sini Ya'atul idhofah hiya ya'un zaidatun tadullu 'alal mutakallim. Tulhaqul asma wal af'al wal huruf. Ya al-idhofah adalah huruf ya tambahan yang menunjukkan orang yang berbicara ya, yang menunjukkan bahwa lafaz itu adalah untuk orang yang berbicara. Atau kalau kita di dalam istilah bahasa Indonesia ya kata ganti orang pertama lah. Ya, kata ganti kan ada tiga ya. Kata ganti orang pertama itu maksudnya yang berbicara ya. Kata ganti orang kedua, kata ganti orang pertama seperti saya gitu ya. Saya, rumah saya, buku saya ya. Kami juga bisa masuk ya. Rumah kami, buku kami ya. Ini kata ganti orang pertama. Atau dalam istilah bahasa Arab namanya dhamir al-mutakallim. Dhamir al-mutakallim. Kata ganti orang pertama. Nah, ya idhofah ini dia menunjukkan untuk kata ganti orang pertama ini. Ya, itu kata ganti orang pertama. Kalau kata ganti orang kedua, ya berarti itu yang diajak bicara, ya. Bisa tunggal ataupun jamak atau mutsanna, ya. Anda, kalian berdua, kalian, ya. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau diajak bicara maka ini dinamakan dengan dhamir al-mukhatabah atau kata ganti kedua. Dan yang ketiga adalah kata ganti ghaib. Kata ganti untuk orang yang ghaib, tidak ada pada saat pembicaraan berlangsung. Ya, jadi membicarakan orang lain. Ya. Kalau di kita berarti kayak dia, ya, dia laki-laki, dia perempuan, mereka berdua, mereka semua, ya, mereka lebih daripada dua. Itu dinamakan kata ganti orang ketiga. Baik. Namun yang dibicarakan di sini adalah khusus untuk kata ganti orang pertama. Ya, jadi ya ini berkaitan dengan atau menunjukkan kata ganti untuk orang yang pertama atau orang yang sedang berbicara. Dan ya al-idhofah ini dia masuk ke dalam isim. Ke dalam isim atau kata benda ya. Juga bisa masuk ke dalam al-af'al, fiil-fiil, kata kerja. Dan bahkan bisa masuk ke dalam huruf. Ya ini ya, al-ya idhofah dia bisa mencakup semuanya. Bisa masuk ke dalam isim, ya, bisa masuk ke dalam fiil maupun bisa masuk ke dalam huruf. Masuk ke dalam unsur pembentuk kata ya. Yang tiga ya, pembentuk kalam. Kalam kan ada tiga yaitu isim, fiil dan huruf.
Nah, ya idhofah itu bisa masuk ke dalam semuanya ini. Bisa masuk ke dalam apa? Isim seperti misalnya baiti, ya. Baiti, robbi, ya, dan sebagainya. Atau masuk ke dalam fiil, bisa masuk ke dalam fiil, kata kerja, ya. Misalnya apa ya? eh, Nanti akan ditemukan salah ya. Dan juga bisa masuk ke dalam huruf, bisa masuk ke dalam huruf. Ani, ya. Ani itu ada ya di situ ya, maka di situ dia masuk ke dalam huruf an. Minni ya juga bisa masuk ya, minni masuk ke dalam huruf min. Setelahnya ada ya, ya. Ini termasuk ya al-idhofah. Baik, ciri-ciri ya idhofah bahwa dia itu tertulis di dalam mushaf, ya. Jadi di mushaf Al-Qur'an itu ada hurufnya, terlihat, ya. Hurufnya terlihat di dalam mushaf. Ini yang membedakan antara ya idhofah dengan ya az-zaidah. Jadi nanti ada ya idhofah dan ada ya zaidah. Ya, setelah bab ini ada namanya bab tentang ya az-zaidah. Kalau ya az-zaidah itu tidak tertulis, ya, tidak tertulis dalam mushaf. Tapi ada yang membaca demikian, ada yang membaca dengan adanya ya gitu. Ya, menetapkan adanya ya, ada yang menghilangkan. Adapun kalau ya idhofah, dia itu selalu tertulis di dalam mushaf, ya, tidak dihilangkan, tapi memang benar-benar ada ya-nya. Ya, kemudian ciri berikutnya bahwa ya idhofah itu bisa dibaca, ya, fathah baiti lit ta'ifin, ya, misalnya gitu ya, atau dibaca dengan sukun baiti lit ta'ifin, ya, baiti lit ta'ifin. Ini terutama ketika wasol ya. Ini kita bicara ketika wasol. Kalau dibaca wakof dia semuanya sama sih. Ya, baik yang dia dibaca fathah maupun sukun, kalau di wakof kan mesti harus sukun ya. Baiti lit ta'ifin. Kalau berhenti di kata baiti ya, berarti kan jadi baiti. Tapi kalau dia diwasolkan nih, ya ada perbedaan ya. Ada yang membaca dengan baitiya lit ifin dengan fathah, ada yang membaca dengan sukun baiti lit ifin. Ini adalah karakter daripada ya al-idhofah. Kemudian ya di sini diterangkan bahwa ya idhofah itu adalah huruf ya yang asli, ya. Yang asli yang ada pada lafaz tersebut. Oh maaf, ini bukan asli maksudnya ya. Ya idhofah itu adalah ya tambahan, bukan ya asli ya. Bukan ya asli yang ada pada lafaz tersebut. Ya. Jadi dia ada huruf tambahan lah. Kayak kita ya seperti misalnya ya kayak tadi itu kata ganti itu kan tambahan sebetulnya ya. Buku asalnya adalah buku. Misalnya kata-kata buku ya, buku saya, bukuku, buku saya. Ya sebenarnya kan kalau kita nyebut buku aja udah paham buku itu ya. Orang paham buku. Kata saya itu adalah tambahan, ditambahkan kepada buku. Bukuku, ya. Seperti itu. Jadi itu adalah huruf tambahan, ya ini, bukan huruf asli di dalam lafaz tersebut. Sehingga harus hati-hati, ya. Harus dibedakan dengan huruf ya yang benar-benar asli dalam kata tersebut, ya. Kalau huruf ya-nya itu asli, maka bukan termasuk ya idhofah, ya. Kalau huruf ya-nya itu asli dalam kata tersebut, contoh seperti sa'awi, ya. Kata sa'awi, ini ada huruf ya ini. Tapi huruf ya ini dia adalah huruf asli di sini. Memang kata ini adalah sa'awi. Ya. Jadi ya itu bukan tambahan.
Demikian contoh kedua, atah tadi, ya. Ada hurufnya di sini. Ya, di sini juga bukan huruf tambahan, tapi dia itu adalah ya asli. Asli membentuk kata atah tadi. In adri juga sama, ya. In adri. Ini dia adalah ya yang bukan tambahan, tapi dia ya asli. Kemudian juga nanti ada ya, ya, ada ya huruf-huruf ya yang ada pada suatu lafaz, tapi dia tidak menunjukkan domir mutakalim, tidak menunjukkan domir mutakalim, tapi dia menunjukkan domir muannats. Ya, contoh di dalam Al-Quran ada seperti itu ya, seperti kata fakuli, ya, washrobi, waqarri, dan seterusnya ini ada ya dia. Maka ini bukan ya idhofah, ya, bukan ya idhofah karena ya ini bukan menunjukkan apa eh, kata ganti orang pertama ya. Ini adalah kata untuk ini aja menunjukkan bahwa yang diajak bicara adalah perempuan. Fakuli kan begitu ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu dia untuk fiilnya itu dibedakan antara yang mudzakkar dengan muannats ya. Kalau kita memerintahkan pada laki-laki ya untuk misalnya untuk menulis, tulislah gitu ya. Tapi yang kita perintah adalah Ahmad misalnya. Maka kita pakai uktub ya. Uktub ya Ahmad. Uktub ya Ahmad. Ya. Tapi kalau yang kita perintahkan bukan Ahmad tapi melainkan Aisyah atau Salma, maka tidak bisa kita tidak boleh menggunakan kata ini uktub kepada Salma atau Aisyah ya. Jadi ditambahkan ya itu uktubi, uktubi ya Salma, uktubi ya Aisyah, seperti itu. Jadi ada dibedain. Walaysa dzakaru kal untha karena laki-laki tidak sama dengan perempuan ya. Ya termasuk dalam penggunaan kata kerja pun dibedain ya. Isrob ini untuk laki-laki ya, laki-laki. Perintah untuk laki-laki isrob. Kalau untuk perempuan isrobi. Maka di sini ada ya, hurufnya ini tidak bukan termasuk tambahan ya, bukan termasuknya al-idhofah. Ini ada perkecualian ya. Baik, bagaimana cara mengetahui bahwa ya itu adalah ya idhofah? Bagaimana cara mengetahui di dalam lafaz tersebut ada huruf ya, ya, ada huruf ya. Nah, ini kan ada hurufnya nih. Tapi ya ini adalah ya idhofah, bukan ya yang lain. Ya. Caranya adalah dengan menggantikan huruf ya itu tadi dengan huruf H atau huruf kaf. Ya, H itu maksudnya domir. Domir untuk apa? Kata ganti orang ketiga ya, laki-laki, mudzakkar. Ya. K untuk kata ganti orang kedua, tunggal. Kalau seandainya itu ianya bisa digantikan dengan H ya, dan artinya ya tidak menyimpang ya. Artinya itu bisa dipahami gitu ya. Ya, contoh di sini fatoroni gitu ada dalam Al-Qur'an kan ya. Fatoroni. Alladzi fatoroni yaitu yang telah menciptakanku. Kata ya itu diganti dengan hu. Fatorohu yang menciptakan dia ya. Berarti itu ianya itu adalah ya idhofah ya. Fatoroka yang menciptakan kamu. Berarti dia adalah ya tadi itu benar ya idhofah ya. Karena bisa digantikan ini ya. Ianya ini bisa diganti dengan kaf atau bisa diganti dengan hak ya berarti ini benar ini adalah ya al-idhofah
Seperti itu. Kalau ini kan tidak mungkin ya. Fakuli ya mau diganti hu gimana? Susah ya. Wasrobi misalnya ya, artinya cuma isrob sama isrobi gitu. Bikin isrob hu enggak mungkin atau isrob ka enggak ya. Itu enggak mungkin ya. Enggak. Ini bukannya idhofah. Ini juga sama, ini enggak bisa ini ya diganti dengan apa? Hak ya, atau diganti dengan kaf juga ini enggak mungkin. Makanya itu bukan ya idhofah itu ya. Yang termasuk ya idhofah itu kalau ianya itu bisa diganti ya, ditukar dengan hak atau dengan kaf dan artinya bisa dimaklumi ya. Seperti ini contohnya nih ya. Ini kan sebetulnya di dalam Al-Qur'an itu doifi gitu ya. Ada yang tahu arti doifi apa? Tamu, Ustaz. Iya benar, tamuku ya. Doifi itu tamuku. Ini adalah perkataan Nabi Lut ya. Ketika ada kaumnya itu mengganggu, ingin mengganggu tamunya Nabi Lut ya. Doifi ya. Nah, apakah ini ya idhofah atau bukan? Ya, kita hilangkan ya-nya ini dengan diganti dengan ha atau kaf ya. Doifi. Kalau diganti dengan ha apanya jadinya? Doifuhu ya. Doifuka, tamunya atau tamuku. Nah, berarti ini benar ya idhofah ya. Ya di sini adalah ya idhofah karena ya ini bisa digantikan dengan ha domir ya, ha untuk yang mudzakkar, kata ganti tunggal untuk orang ketiga ya, atau bisa diganti dengan kata ganti orang kedua ka ini Anda. Ini juga sama contohnya ini ya. Ini aslinya adalah ini nih. Apakah ya ini idhofah? Ya tinggal digantikan aja dengan ha ya. Ini diganti dengan ha innahu ya. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya dia maha mendengar ya. Innaka ya bisa diganti gitu. Sungguhnya engkau. Kalau ini kan artinya adalah sesungguhnya aku ya. Sesungguhnya aku. Ya. Berarti ini ya idhofah. Li tinggal diganti aja. Li diganti ha lahu ya. Laka li itu artinya untukku. Ya. Lakum dinukum waliyadin ya. Waliyadin. Nanti kiroat ada yang baca lakumu dinukumu walidin. Walidin. Ada yang baca demikian. Kalau ya ini bisa digantikan dengan ha ataupun dengan kaf, maka inilah termasuk dinamakan ya al-idhofah. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Ini ciri-ciri daripada ya al-idhofah. Selanjutnya, keadaan ya al-idhofah yang ada di dalam Al-Quran itu ada 6 keadaan. Ada 6 keadaan. Ya, itu semuanya ada di dalam Al-Quran ini ya. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ada 6 keadaan. Nanti itu ya-nya itu bisa dibaca fathah ya atau dibaca dengan sukun. Hanya itu aja, ada 2 kemungkinan aja. Kalau dia tidak dibaca fathah, ya berarti dibaca sukun. Ya. Nanti dilihat ya, dia keadaannya di mana, posisinya ada di mana. Ya. Baik, keadaan ya al-idhofah yang ada di dalam Al-Quran itu ada 6 keadaan. Keadaan yang pertama, ya idhofah itu ya, datang sebelum hamzah qotok ya, datang sebelum hamzah qotok yang berharokat fathah ya. Jadi ada ya idhofah, setelahnya ada huruf hamzah qotok yang fathah. Nah, apa itu hamzah qotok? Ya. Ini sudah kita pelajari ya dulu di apa pelajaran tajwid dulu. Hamzah qotok itu ada intinya hamzah yang dia itu ada harokatnya lah ya.
Ya, dikasih harokat inilah ya. Inilah artinya itu hamzah itu dibaca baik di wasol maupun diwasolkan dengan huruf sebelumnya ataupun dimulai dari situ ya. Dimulai dari kata itu dengan hamzah itu maka dia dibaca ya. Itu namanya hamzah kotok ya. Maftuhah yang fathah ya. Contohnya seperti ini akhofu ya. Ini akhofu. Ya, ini ada hamzah apa ada ya idhofah, datang setelahnya apa? Hamzah kotok ya, ini hamzah kotok. Hamzah kotok yang berharokat fathah ya. Ini keadaan pertama ya. Baik, keadaan yang kedua setelah hamzah setelah ya idhofah ada hamzah kotok yang kasroh. Ya, kalau tadi ini sebelumnya fathah ini kasroh. Ya. Contohnya di sini ya, coba ada di sini contohnya nih. Nih di sini contohnya nih ya. Du'ai illa ya. Du'ai illa ada hamzah kasroh ini. Hamzah kotok yang kasroh. Ya. Ini keadaan yang kedua ya. Keadaan yang kedua. Dan keadaan yang ketiga daripada ya idhofah, setelah ya al idhofah ada huruf hamzah kotok yang berharokat dhammah, yang berharokat dhammah ya. Nanti kita lihat nanti kita lihat contohnya. Ini belum ketemu contohnya ya yang ketiga ini. Tapi insya Allah ada lah. Ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, setelah ya al idhofah ada huruf hamzah wasol. Huruf hamzah wasolnya itu gandeng dengan lam ta'rif, alif lam. Jadi hamzah wasol yang berupa alif lam gitu. Ya, ada hamzah ada ya idhofah, setelahnya ada huruf hamzah wasol. Hamzah wasol dia tidak ada harokatnya ya. Jadi cuma ada tanda gini, kepala sod. Setelahnya ada lam. Itu yang dimaksud seperti itu. Untuk contohnya, nah, coba kita lihat contohnya di sini. Di sini juga tidak disebutin ya contohnya ya. Ya seharusnya sih bagusnya dia harus mencontohkan gitu ya. Ya, di sini nih tidak dicontohkan dia. Barangkali nanti bisa ditemukan lagi untuk besok ya. Kita bisa kalau ketemu insya Allah akan saya sampaikan. Kemudian yang kelima bahwa setelah ya al-idhofah ada huruf hamzah wasal yang tidak disertai dengan alif lam. Jadi cuma hamzah wasal aja. Terserah ini bisa aja huruf lain gitu ya. Yang penting dia bukan huruf apa lam ta'rif gitu. Ada idhofah setelahnya huruf hamzah wasal. Ya, ini sepertinya ada contohnya dari ini ya di sini. Yang nomor nomor 5 ya.
Ya seperti ini nih. Ya laitani ittakhadtu ma rasuli sabila ya. Ini kan dia hamzah wasal ini ya. Hamzah wasal. Setelah ini ada ya idhofah. Datang setelahnya ada hamzah wasal. Setelahnya bukan huruf lam. Ini keadaan yang kelima ini. Ini juga sama. Qomi ittakhadhu. Dan keadaan terakhir dari ya al-idhofah adalah setelah ya al-idhofah ada huruf selain huruf hamzah ya. Selain huruf hamzah ya. Contohnya contohnya selain huruf hamzah itu lakum dinukum waliya din itu ya. Wali setelahnya ada dal ya. Huruf dal. Lakum dinukum waliya din ya. Itu di sini ada di sini ya. Wa mahyaya wa mamati ada huruf wawu. Warai wa kanat ada huruf wawu juga ya. Maliya la ada huruf lam. Wa maliya la a'budul ladzi fatarani di surat Yasin ada huruf lam. Aina syuraka aina syurakai qalu ya ada huruf qaf. Maka ini termasuk keadaan yang keenam daripada ya al idhofah ya. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita pelajari sebagai pendahuluan tentang bab ini ya, bab ya idhofah. Ini yang akan kita lanjutkan lagi. Insyaallah lebih rinci insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.